Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan, yaitu anak-anakku dari MI Rodotul Asfatulung. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini akan membawa manfaat dan keberkahan dalam hidup kita. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, Ramadan kali ini adalah sangat spesial sekali. Kenapa? Karena kita dalam masa COVID-19, yaitu pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia dan juga Indonesia, maka yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu, bertatap muka secara langsung. Oleh karena itu, anak-anakku, sebenarnya Pak Ed juga kangen kepada kalian. Sudah lama sekali tidak ketemu di kelas. Namun, semoga apa yang kita usahakan ini membawa dampak positif bagi kita semua. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita nanti bisa berkumpul lagi di kelas, bisa belajar dengan indah, dengan semangat, dengan senang, dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Anak-anakku, ya, kali ini saya dikasih jatah oleh panitia Pondok Ramadan, yaitu tentang birrul walidain. Nah, birrul walidain itu apa sih? Birrul walidain itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Nah, coba sekarang kita pikirkan anak-anak. Dulu sebelum kita dilahirkan, kita berada di dalam kandungan ibu. Berapa lamanya? Ayo. 9 bulan. Kemudian ayah kita yang menafkahi ibu kita, jadi memberikan asupan makanan terhadap ibu. Otomatis peran kedua orang tua kita itu sangat besar sekali. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Itu adalah salah satu syair yang ditulis oleh Bang Haji Roma Irama yang sangat mengena agar kita berbuat baik kepada orang tua kita. Ibnu Taimiyah berkata dalam suatu kitabnya, barang siapa yang menyebabkan kedua orang tuanya marah dan menangis, maka dia harus mengembalikan keduanya agar dia bisa tertawa atau senang kembali. Jadi jangan sampai kita ini menjadikan orang tua kita berderai air mata. Ya, kenapa? Karena orang tua itu kan sudah susah payah mencurahkan tenaganya, pikirannya, waktunya, semua demi kesuksesan anak-anaknya sampai tumbuh dewasa.
gitu. Coba kalau kita sampai tega berbuat kasar terhadap orang tua, saya yakin anak-anak tidak pernah menjadikan orang tua menangis atau marah terhadap kalian. Pernah enggak? Kalau pernah, segera minta maaf dan jangan diulangi lagi. Karena apa? Menjadi orang tua itu tanggung jawabnya sangat berat. Mereka sudah mati-matian mencurahkan semuanya demi kita anak-anaknya. Lah kalau sampai kita tak menghargai itu semua, terus untuk apa orang tua harus enak bisa merelakannya? Nah, untuk itu kita nanti kalau sudah tua pun akan merasakan bagaimana sih kalau kita diperlakukan oleh anak-anak kita yang durhaka kepada kita. Itu yang perlu kalian ketahui anak-anakku. Jadi saya mengharapkan terhadap kalian semua, ayo kalau sama orang tua itu jangan berkata kasar ya. Kemudian kalau dipanggil harus segera cepat mendatanginya ya. Kalau diperintah selagi tidak melanggar aturan Allah, lakukan gitu. Kenapa? Karena orang tua itu akan sangat senang apabila anak-anaknya diperintah atau dipanggil segera memberikan tanggapan. Tapi kalau tidak segera memberikan tanggapan atau respon, tentunya orang tua ini akan sakit hati ya. Jadi jangan sampai bikin orang tua kita itu sakit hati. Kenapa? Karena kita sudah menjadikan orang tua sakit hati, ini alamat kalau hidup kita ini tidak akan sukses. Hidup kita akan selalu mengalami kendala demi kendala. Jadi kalau anak-anak pengen sukses, ya buatlah orang tuamu tersenyum. Jangan kau bikin orang tuamu menangis atau bersedih. Apa sih keutamaannya kita berwirul walidain terhadap orang tua kita? Jadi keutamaannya adalah yang pertama merupakan ibadah yang mulia. Jadi ibadah yang mulia. Jadi kalau kita saat ini yang masih punya orang tua, itu bersyukurlah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik kepada mereka, dan itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang paling mulia. Yang kedua, keutamaan birrul walidain adalah sebagai sebab diampuninya dosa. Orang hidup pasti punya dosa, pasti pernah berbuat salah. Nah, kalau kita berbuat baik kepada orang tua, itu bisa menjadikan sebabnya diampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, sebab dimasukkannya seseorang ke dalam surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Jadi untuk masuk surga itu banyak jalannya, diantaranya kita berbuat baik kepada orang tua. Itu juga merupakan wasilah bagian kita untuk bisa masuk ke surga. Jadi anak-anak, kalau kamu punya cita-cita ingin masuk surga, ayo sekarang mulai masih kecil kita belajar berbuat baik kepada orang tua kita, menahan suara kita, jangan sampai kita suara keras atau berkata itu dilarang. Disambatlah basa Jawa nih, tidak boleh itu. Jadi kita harus benar-benar tulus ikhlas gitu. Ayo belajar, itulah gunanya kita belajar itu seperti itu. Kemudian yang keempat, keutamaan birrul walidain adalah sebab keridhaan Allah. Jadi kalau orang tua kita sudah ridho, Allah pasti ridho. Ya, Allah pasti ridho.
Ya, kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita cita-citakan akan mudah terwujud gitu. Tapi kalau orang tua kita tidak ridho, susah. Makanya kenapa sih kalau kita mau apa-apa itu harus minta izin sama orang tua, minta restunya orang tua. Nah, itulah karena restu Allah itu tergantung dari restu orang tua kita. Jadi tidak boleh kita semau gue, seenaknya sendiri, ya mau kemana-mana tanpa pamitan, mau berbuat sesuatu tidak pernah minta masukan dari orang tua, udah merasa pinter dewek, gak bisa. Jadi orang tua harus dimintai izinnya gitu. Kemudian keutamaan birrul walidain selanjutnya adalah bertambahnya umur ya. Umur kita bisa bertambah, umur kita bisa panjang. Kemudian memperoleh keberkahan di dalam rezeki. Jadi sebenarnya sebagai umat Islam itu sangat mudah sekali anak-anak untuk mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, karena semua sudah ada di dalam ajaran kita. Jadi anak-anak, apalagi sekarang bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ayo kita bikin orang tua kita tersenyum ya, bikin orang tua kita happy, bikin orang tua itu ridho kepada kita ya. Kita tunjukkan kita sholat tanpa harus diperintah, tanpa harus disuruh, tapi sudah ngerti waktunya. Kemudian tadarus Al-Qur'annya gitu diperbanyak. Coba kalau kau bikin orang tuamu tersenyum sehari-hari, insya Allah kamu sekolahnya cepat pinter, tidak akan mengalami kendala dalam kau menuntut ilmu gitu. Di samping kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, nah kita juga punya orang tua yang kedua, yaitu para bapak ibu guru kita. Jadi kalau anak-anak di sekolah itu kan ada wakil dari orang tua kita, siapa? Ya guru, sama Pak Guru dan Bu Guru. Gimana kamu kalau sama Bu Guru sama Pak Guru? Ya kamu harus berbuat bagaimana kamu memperlakukan guru kalian itu seperti orang tua kalian gitu. Jadi kita itu harus bisa menjadikan guru-guru kita itu senang terhadap kita gitu. Jadi rata-rata muridnya Pak Yed yang sukses-sukses sekarang itu, rata-rata mereka saat sekolah itu punya adab yang bagus terhadap gurunya. Selalu bikin gurunya ikhlas, senang atas perbuatannya. Sehingga mereka selalu dapat doa-doa dari guru-gurunya. Jadi jangan kau harap guru tidak pernah mendoakan muridnya. Guru itu pasti mendoakan muridnya itu. Seperti Pak Ayat itu kalau mendoakan murid-muridnya, ya Allah bukakanlah hati murid-muridku, mudahkanlah murid-muridku untuk mendapatkan ilmumu, saya sebagai wasilah perantara ilmu-ilmumu ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kecerdasan murid-murid saya, sehingga murid-murid saya nanti bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Jangan pernah kau berpikir guru-guru kamu tidak mendoakan kamu gitu ya. Pasti kalau sebagai guru yang bertanggung jawab atas anak didiknya, ada ikatan batinnya terhadap anak-anak didiknya gitu. Jadi itu anak-anak yang perlu kalian camkan di dalam kita hidup dan berkehidupan ini, agar kamu dapat meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau di rumah ada orang tua kalian, kalau di sekolah ada bapak ibu kita. Ada nggak di antara kamu yang bikin guru kamu marah? Ada? Kalau ada, harus minta maaf terhadap guru dan jangan diulangi
lagi gitu. Jangan pernah bikin guru kamu marah. Begitu juga kepada orang tua kamu. Jangan kau bikin orang tuamu marah kepada kamu. Kenapa orang tua marah itu? Pasti ada sesuatu yang tidak berkenan dalam hatinya atas perbuatan kalian gitu. Nah, semoga kamu juga mempunyai orang tua yang berbudi baik ya, sehingga kalian juga akan mudah memiliki budi pekerti yang baik. Dan juga kalian semoga punya guru-guru yang berbudi baik, sehingga kamu di rumah bisa menteladani orang tuamu, di sekolah bisa menteladani bapak ibu guru. Dan kita selalu mendoakan kepada orang tua kita agar orang tua kita dimasukkan surganya Allah, dan mendoakan guru-guru kita agar guru-guru kita diberi kesabaran, ketabahan dalam mendidik kalian gitu. Kenapa? Karena guru pun sama, ada batas-batas kemampuannya. Tapi kalau kita saling mendoakan ya, Pak Guru mendoakan kalian, kalian mendoakan Pak Guru, orang tua mendoakan kalian, ya insya Allah pintu langit dibuka oleh Allah untuk mencapaikan kamu menjadi generasi yang rabani, generasi yang diinginkan oleh orang tua kalian, oleh agama kita gitu. Karena nanti kalau kamu sudah besar itu anak-anak, tidak hanya cukup kita itu yang penting aku sudah bisa, bukan, tapi sejauh mana kalian bermanfaat di tengah masyarakat ya. Tidak cukup di tengah masyarakat toh. Nah, mungkin nanti Allah takdirkan kamu jadi orang yang punya amanah yang lebih, mungkin kamu jadi pemimpin desa, jadi pemimpin pemerintahan, terjun di dunia politik, terjun di dunia pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi kamu saat ini anak-anak, ayo belajar yang tekun, karena kamu bisa berbuat baik kepada orang tuamu itu kamu kalau punya ilmu gitu. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, ya mana ngerti, karena ilmu itu memberikan penerang terhadap diri kita. Jadi kenapa sih kita ini selalu dituntut untuk menuntut ilmu ya, agar kita dalam kehidupan kita itu tidak salah arah. Pak aja yang sudah tua ini masih selalu menuntut ilmu. Tiap seminggu sekali Pak pasti datang di suatu majelis ilmu untuk menambah wawasan dan